warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah berdoa? Belum. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Mari kita membaca berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah tahu pelajaran pada hari ini apa? Belum. Ya, pelajaran hari ini yaitu membahas teks berita dan ciri-ciri teks berita serta unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu kalian dapat memahami unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita, kemudian dapat menentukannya. Dan untuk kegiatannya nantinya kalian akan berdiskusi tentang naskah teks berita untuk menentukan unsur-unsur dalam teks berita tersebut. Sudah paham secara garis besar teks berita itu apa? Ya, teks berita ini adalah suatu informasi atau peristiwa yang dilaporkan kepada masyarakat luas agar mereka mengetahui informasi-informasi yang terkait dengan keadaan masyarakat pada saat ini atau pada yang telah lalu, seperti itu. Sebelum kita menginjak ke kegiatan inti, absen dulu ya. Wulan, Ada, Bu. Nur, Ada, Bu. Zahro, Ada, Bu. anak ini gak masuk terus ya. Kafi, Gak masuk, Bu. Ibnul, Gak masuk. ya sudah. Nanti kalau kalian ketemu mereka, bilang ya dapat salam dari ibu ya. Nah, untuk menindaklanjuti pelajaran kali ini, silakan kalian saling bercerita ya mengenai berita yang lagi viral pada saat ini. Misalnya banjir, kalian ceritakan gimana sih banjir itu. Misalkan apalah, intinya informasi-informasi atau berita yang lagi viral pada saat ini. Iya. Baik, Bu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan Ibu beri waktu 10 menit. Apa ya berita sekarang yang lagi viral? Apa ya? Ah, aku tahu. Corona. Ya, corona. Benar juga apa kata Mulan. Tapi ini kita cerita apanya ya? Tidak tahu juga. Coba tanya ke ibu. Bu, saya Iyalah. mau tanya. Iya, mau tanya apa, Wulan? Ini cerita bagian mananya, Bu? Nah, kalian bisa saling bercerita tentang informasi yang lagi viral saat ini. Tentang apa yang kalian tahu saja. Ya, lalu nanti kalian ungkapkan atau dipaparkan kepada ibu. Ya. Sudah, Wulan? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Ya, lanjutkan ya diskusinya. Sudah ya, waktunya sudah habis ya. Iya, Bu. Silakan memaparkan hasil dari cerita kalian. Apa yang kalian temukan? Berita apa yang lagi viral pada saat ini? Coba paparkan. Saya, Bu. Ya, Wulan. Kami saling menceritakan berita tentang corona. Corona itu sangat ramai diperbincangkan saat ini. Corona merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena dapat juga membunuh orang-orang
yang tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatan mereka. Ya, betul sekali. Betul, Bum. Karena corona semua aktivitas menjadi terbatas. Semua orang harus tetap berada di rumah dan menjaga jarak dengan antar sesama yang biasa dikenal dengan social distancing. Ya, betul apa kata kalian. Memang saat ini berita yang lagi viral itu adalah tentang wabah corona ini. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh pada diri kita ataupun yang lain. Karena apa? Penyebarannya pun sangat cepat, maka dari itu kita harus menjaga jarak. Ya. Nah, disinilah letak fungsi dari berita. Jika tidak ada berita, kapan kita akan tahu? Ya, bahwasannya ketika ada berita seperti itu kita tahu bahwasannya ada corona pada saat ini. Dan ada penyebaran serta efek-efek yang terjadi. Ya. Sudah paham? Sudah. Ya, untuk lebih dalamnya Ibu akan memaparkan sebuah materi terkait dengan teks berita itu. Ya. Silakan kalian lihat PPT yang sudah dibuat oleh Ibu. Teks berita. Nah, seperti yang Ibu tadi katakan di awal ya, bahwasannya teks berita ini adalah suatu informasi atau peristiwa yang dilaporkan kepada masyarakat luas ya, tentunya sudah dibuktikan kebenarannya. Baik itu terjadi pada telah atau yang sedang terjadi. Ya. Kemudian teks berita itu dapat kalian temukan pada saat menonton televisi. Dapat kalian lihat dan dengarkan. Misalnya pada liputan6.com. Ya, kalau di media sosial biasanya ada .com-nya. Kalau di TV biasanya liputan 6 petang atau pagi seperti itu ya. Kemudian bisa juga ada di media cetak teks berita itu. Misalnya koran, majalah dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Adapun unsur-unsur teks berita itu ada beberapa unsur yang biasa kita kenal dengan 5W plus 1H. Ya, 5W plus 1H. Yang pertama what, kedua where, when, why, dan how. Nah, kemudian what. What artinya apa? Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Itu yang dimaksud ya. Kemudian siapa? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Misalkan pada seperti yang kalian ceritakan tadi. Siapa yang bersangkutan? Ya masyarakat, semua masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di luar. Karena corona ini kan wabah yang mengglobal ya, mendunia. Kemudian when, kapan terjadinya peristiwa itu. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa pengaruh atau dampak atau efek dari peristiwa itu. Ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, adapun ciri-ciri teks berita di sini. Yang pertama yaitu menarik. Jadi sebuah teks berita itu harus menarik. Menarik apa? Menarik perhatian masyarakat agar masyarakat membaca teks berita tersebut. Tentunya kita menggunakan dengan kata-kata yang baik dan benar, dengan bahasa yang baik dan benar, dengan tema yang kiranya bisa menarik perhatian pembaca ya. Kemudian
Ciri-ciri teks berita yang selanjutnya yaitu terkini, aktual, maksudnya kan yang kita kenal saat ini corona. Nah, itu bisa dijadikan teks berita. Kemudian dapat dipercaya, faktual. Jadi berita itu sudah valid, maksudnya sudah dapat dibuktikan kebenarannya, ya, benar, nyata. Tidak hanya rekayasa. Kemudian jelas. Yang selanjutnya kalimatnya sederhana. Dan yang terakhir segera disampaikan. Jadi harus segera disampaikan, jangan ditunda-tunda. Tetapi tentunya berita itu sudah terbukti kebenarannya. Sudah? Terima kasih. Apakah di sini ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nah, dari teks atau naskah teks berita yang Ibu berikan, silakan kalian tentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam naskah tersebut. Ya, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Sudah? Ya, kalian gercep sekali ya. Kalau sudah, silakan dipaparkan hasil diskusi kalian. Yang pertama, unsur apa? Yaitu penyebaran virus corona. Yang kedua, unsur di mana? Yaitu hampir seluruh dunia ini dapat dikatakan pandemi global. Yang ketiga, unsur siapa? Yaitu orang yang terlibat adalah semua masyarakat Indonesia. Ya. Selanjutnya, unsur mengapa? Karena kebersihan yang kurang diperhatikan dan awal mulanya ditularkan oleh masyarakat di luar Indonesia. Selanjutnya, unsur kapan? Mulai dari akhir tahun 2009 sampai sekarang. Selanjutnya, unsur bagaimana? Yaitu masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang bertemu langsung dengan orang-orang, menjaga jarak dengan orang lain. Klarifikasi ya, yang tadi itu yang 2009 itu apa ya, 2019 ya? Iya, 2019 sampai sekarang ya. Ya, memang betul untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya. Sudah paham, betul ya? Yes. Ya. Saya rasa kalian sudah paham. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Silakan, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini? Ya, Ulan, silakan. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Ciri-ciri menarik, terkini, dapat dipercaya, diterima oleh masyarakat, dan jelas. Kalimatnya sederhana dan segera disampaikan. Unsur teks berita
5W1H. What? Apa yang terjadi? Wo, siapa yang terlibat? Why? Mengapa peristiwa terjadi? When? Kapan waktu terjadi? Where? Di mana kejadian itu terjadi? Dan how? Bagaimana proses dan pengaruh dari kejadian tersebut? Betul, Ulan. Betul, sip, bagus. Dari sini, nah, jadi itulah dari sini dapat Ibu lihat kalian sudah paham ya tentang teks berita. Nah, jadi teks berita sangatlah penting dalam mengetahui informasi atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dari teks berita, kita bisa mengetahui berbagai hal yang terjadi. Tapi di samping itu, kita harus menyaring terlebih dahulu apakah informasi itu nyata atau tidak. Karena terkadang informasi yang disebarkan adalah berita hoax. Ya, jadi kita harus menyaring terlebih dahulu apakah informasi itu nyata ataukah itu palsu, seperti itu. Jadi kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Jadi tidak semerta-merta kita tahu informasi langsung disebarkan. Tidak, ya. Itu adalah kegiatan yang tidak benar. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Ada saya. Iya, Ulan apa? Kapan istirahatmu? Iya, Ulan habis ini ya, setelah ini kita istirahat. Iya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi? Ya, saya rasa cukup sekian pertemuan pada hari ini. Apabila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Catat dulu ya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Silakan dicatat. Tontonlah video dari YouTube. Kemudian tentukan unsur-unsur teks berita dalam video yang telah ditonton. Ya, untuk pengumpulannya yaitu pertemuan berikutnya ya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.